think, imagine, and just do it. Halo mama-mama, para brand lover. Gak berasa ya, kita udah 2 bulan memasuki tahun 2001 dan masih corona ya, masih melanda wabah corona. Biarpun begitu, kita harus tetap positif ya. Gimana nih yang masih sibuk dengan hobi berkebunnya? BTW, tahu nggak sih apa tanaman yang bakal hits tahun 2001, Mak? Bukan anthurium, bukan. Atau philodendron, enggak juga. Memang ini hits ya, cuman kayaknya kalau tahun 2001 ada tanaman yang lebih banyak diburu oleh para kolektor ya, kolektor tanaman hias. Apa kira-kira nih, Mak? Tahu nggak? Kalau menurut Mama sih ini dia nih yang bakalan banyak diburu tahun 2001. Apa itu? Ini adalah sekumpulan atau segerombolan alokasia. Kenapa saya bilang alokasia bakalan lebih hits di tahun 2001 ini? Karena pertama, penggemar aroid ya khususnya, si pilo-piloan ini atau monstera atau apapun itu, makin lama tuh ya harganya tuh makin tinggi banget, makin yang sampai puluhan juta itu udah hal yang lumrah. Bahkan yang di bawah, kalau kita nyari pilo-piloan atau anthurium yang di bawah 1 juta itu lah susah ya. Saya bilang bukannya nggak ada, tapi sulit gitu, karena memang harganya udah makin tinggi. Sedangkan si alokasia ini dia relatif lebih terjangkau harganya, dengan keindahan yang nggak kalah. Ya deh, daunnya juga bisa gede-gede banget. Ya lihat, Mama bisa lihat ya di sini. Saya ada di sini ada sekitar 20 jenis alokasia yang saya kumpulkan. Sebenarnya lebih ya, kalau misalnya mau gali lebih dalam lagi, cuman saya cuman bisa ngumpulin 20 sampai sekarang. Kita bahas yuk, alokasia apa yang wajib dipunyai para kolektor. Kalau kamu pengen ngoleksi alokasia nih, wajib simak nih. Yang pertama, saya mulai dari yang paling umum dulu ya. Ini dia, ini dia. Ini namanya alokasia Friday. Dia atau biasa disebut dengan alokasia neon. Kenapa dibilang alokasia neon? Karena memang dia tulang daunnya gitu, dia bisa kayak menyala gitu ya kalau kondisi cahaya tertentu. Terus yang kedua, yang umum dulu ya, ini dia alokasia amazonica atau alokasia Amazon. Ini 2 alokasia ini harganya relatif sangat terjangkau ya, masih kisaran, mungkin kalau yang size tidak terlalu besar dia masih 100.000, di bawah 100.000 dapat. Ini 2 ini. Nah, ini juga nih,
ini masih murah. Apalagi kalau kita cari yang cabutan ya. Untuk alokasia memang kalau harga cabutan itu artinya dia baru cabut dari hutan atau dari habitat aslinya. Sangat-sangat jauh lebih murah, bisa sepertiga dari harga rawatan. Kenapa saya bilang begitu? Karena memang kalau cabutan itu resikonya juga lebih besar, resiko dia stres karena pindah media atau belum adaptasi dengan lingkungan kita tinggal gitu ya. Beda dengan rawatan. Kalau rawatan memang mahal, Mak. Jadi dia udah terbiasa hidup dalam pot kalau yang rawatan. Dan daunnya udah cakep-cakep ya. Kalau yang cabutan biasanya masih daun bawaan dari alam aslinya. Nih kayak gini nih, dia masih stres-stres gini. Kayak gitu, Mak. Jadi kita lanjut lagi ya. Ini alokasia ketiga. Sedangkan alokasia keempat adalah cuprea deh. Cuprea ini sekarang juga lumayan juga harganya ya, Mak ya. Ini dulu saya beli dulu banget, masih sekitar berapa ya, 100 ribuan lah ya untuk sedaun, atau mungkin kurang dari 100 ribu. Nih cuprea, dia bagus sih. Kalau daunnya udah besar dia bisa gede banget, daunnya bisa sampai 30 cm. Nih kalau daun dewasanya dia warnanya ungu kehitaman gitu. Nih belakangnya kayak gini, dan dia kayak bergelombang-gelombang gitu, bagus banget. Nah ini dia alokasia kelima, black velvet. Nih sebenarnya ini warnanya hijau sih ya, cuman kalau udahnya tua dia makin gelap. Teksturnya dia velvet gitu, seperti namanya ya. Tuh belakangnya juga agak merah, tapi nggak seberapa. Daun mudanya kayak gini, masih hijau, tapi velvetnya udah kelihatan. Nah ini si black velvet ini ada yang mirip nih, mirip banget malah. Namanya alokasia black ninja. Sama kan, sepintas memang mirip, Mak. Coba kita deketin. Cuman kalau yang ninja ini tuh sama ya tekstur daunnya. Kalau yang ninja ini dia cenderung lebih kecil dan membulat daunnya. Tuh, terus belakangnya sih sama ya, batangnya juga sama. Terus habis itu yang kalau mama jeli ini ya, ada bedanya nih yang nggak bisa pokoknya jelas kelihatan gitu ya, liningnya. Coba lihat dia liningnya sebentar. Kalau black ninja itu dia ada double lining, lihat kan, ini satu, yang ini dua. Kalau si black velvet cuman satu aja tuh, segaris aja di pinggirnya kan. Kemudian yang mirip-mirip ini tadi kelima ya, si black ninja ini. Habis gitu keenam adalah alokasia silver dragon ini. Terus ada lagi baginda. Mana baginda saya? Oh ini dia, baginda sama dragon scale. Nah ini dia dragon scale. Mirip ya, sepintas tampak mirip memang. Cuman kalau kita jejerin itu kelihatan banget bedanya. Coba ya kita jejerin ya.
Oops. Ya. Kita cari yang silver yang kecil aja ya sebentar. Saya kebetulan ada beberapa silver dragon yang size-nya kecil. Ini dia. Nah, ini dia. Oke, kita udah jajarin nih. Tuh, beda ya. Ini kalau dragon skill itu dia hijau. Kalau yang silver ya silver atau abu-abu. Terus yang ini beda lagi sama Baginda. Banyak yang bilang kalau mereka ini sama ya, cuman kalau dideketin, dijajarin gitu, beda sebenarnya. Coba lihat deh, antara silver dragon dan Baginda, dia beda dong. Coba lihat. Kalau silver, dia tulangnya hijau, terus ininya abu-abu. Kalau yang Baginda dia lebih gelap, hijau kehitaman, sama tulangnya sama si silver. Cuman dia lebih agak hijaunya, kalau ini gelap banget. Kayak gitu. Kalau daun mudanya sih mirip ya. Kalau daun tuanya nih yang beda. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Tadi ke 6, ke 7 ya, udah 7. Udah 7 alokasinya. Apalagi yang mirip ya. Sekarang kita bandingin. Nah, ini nih apa namanya yang alokasia hutan yang kesebar di banyakan di ini sih apa namanya, Kalimantan, hutan Kalimantan ya. Jadi ini adalah alokasia Bisma. Ini Bisma. Ini Reginae. Maaf ya, ini daunnya lagi nggak sehat memang ya. Reginae. Dan ini Nebula. Kalau ini udah kelihatan ya bedanya, dia daunnya hijau. Kalau ini Reginae sama Nebula ini beda. Kalau Nebula ini daunnya lebih glossy, mengkilap gitu ya. Kalau yang Reginae dia doff. Terus di batang daunnya ini dia ada kayak bintik-bintik merah gitu. Bentar saya kasih lihat. Nah, ini dia. Kayak bintik merah gitu. Ya pokoknya gitu deh. Ada bintik-bintik merahnya kalau Reginae. Terus apa lagi ya? Oh ya, ini dia. Maaf. Ini juga dari Borneo. Namanya ini lumayan banget dicari. Saya kan kebetulan juga jual tanaman ya di Instagram. Ini laku banget, paling saya stok habis. Ini adalah Olani. Tuh keren banget memang sih kalau saya bilang. Belakang daunnya tuh lihat. Nih, seratnya kelihatan banget ya dia. Maaf ya, ini kotor belum sempat dilap tadi. Kita zoom. Nah, itu dia Olani dari hutan Kalimantan. Terus ada lagi nih. Ini adalah Chai. Dia juga dari Kalimantan, dari Borneo, Kapuas ya, atau dibilang Melo Kapuas. Ini karena memang tekstur daunnya itu dia kayak kulit badak gitu, tapi lebih halus ya. Ada juga yang Melo Rhino Skin.
dia dibilangnya Melo Sarawak, dia import. Nah, dia seratnya lebih jelas. Ini Melo yang import Rhino Skin, benar-benar kayak kulit badak. Beda ya sama yang Kapuas Hulu. Kayak gitu. Terus habis gitu alokasi apa lagi ya? Nah, ini dia nih. Yang ini adalah Kantoro Velvet. Dia juga cakep juga. Ini baru ada ya, maksudnya kemarin kayaknya nggak ada. Ini saya kemarin baru beli. Dia kayak ada rambut halus gitu, velvet kayak namanya. Tuh ada bulu-bulu halusnya. Kalau di sini sih nggak kelihatan ya, cuman tuh kelihatan kan. Nah ini kelihatan, dia kayak ada bulunya gitu, bagus banget. Bagus ya. Nah itu yang dari alokasi yang kita punya. Ada lagi nih yang sekarang lagi booming banget. Ini dia Alocasia SP Sulawesi, atau sering dibilang Alocasia Jacqueline. Ini daunnya bisa gede banget melebihin muka orang ya, lebih 40 cm lebih lah bisa. Dia tekstur daunnya juga cakep banget. Kalau yang daun gedenya lebih kelihatan ya. Bentar, ini saya kemarin dapat juga yang maaf, daunnya agak kuning. Kalau di alam aslinya tuh kayak gini, jadi benar-benar cakep. Seratnya tuh timbul banget Mak, terus ada bulu-bulu juga. Ini bakalan hits banget, sekarang pun masih hits. Kemarin waktu pertama saya baru keluar dia, itu harga masih jutaan, segini, size segini ini masih di harga 1,5 jutaan lah. Kalau sekarang dia udah mulai murah, karena banyak juga yang udah tahu ya, orang-orang Sulawesi terutama, jadi pada dijualin. Semoga yang beli juga bisa ngerawat sehingga bisa diperbanyak dan nggak punah ya. Nah itu dia Alocasia yang ini dia nih, ada lagi nih yang dari asli Indonesia, dia Invernalis. Dia ada di Borneo juga. Ini ada yang mirip nih sama ini, yang dia dari Brunei, namanya Aslani. Di video sebelumnya udah saya bahas ya tentang perbedaan Aslani dan Invernalis. Kalau yang ini dia dari Borneo, warnanya marun kehitaman. Nah ini dia nih si Aslani, kayaknya mirip ya Mak ya. Nih Aslani, sepintas mirip, bener kan? Cuman saya kasih lihat ya, kalau kita pakai cahayanya bagus. Sebentar ya, saya pakein flash kameranya. Nah ini ya, ini saya pakai flash. Ini Invernalis, sedangkan si Aslani tuh beda ya, beda banget, lihat kan, sangat berbeda. Kalau dia tulang daunnya hitam, hijau kehitaman. Kalau ini marun, dia kayak berry gitu ya. Nah si Aslani ini masih kita import ya Mak, karena nggak ada di, walaupun dia negara asalnya dari Brunei, cuman deket ya sama Indonesia. Cuman saya udah
udah lama kali nyari si Aslani ini, itu nggak ada di seller-seller Kalimantan, di seller Borneo. Ini ya si Aslani, memang daunnya itu bagus banget sih, bagus banget. Nah itu ada lagi nggak ya? Nah ini terakhir, ini juga import nih. Ini adalah Bambino, dia masih import. Modelnya sama kayak si Amazon ini ya, kalau yang nggak ngerti sama, cuman beda sih. Ini pinggir-pinggirnya zigzag. Kalau si Bambino ini dia cenderung lurus dan kecil, daunnya dia nggak bisa gede, mentok gede segini sih. Nah ini kita masih import. Belakangnya rata-rata kayak gini ya, kayak gitu mama. Untuk alokasia yang berikutnya, yang kedua satu, ini adalah alokasia Watsonia yang glossy, daunnya besar kayak gini. Ada juga yang Dove, ini juga Watsonia tapi Dove, dia daunnya agak tuh ya, matte gitu ya. Kalau yang glossy dia glossy, yang Dove dia matte. Sama sih kayak gitu, tapi ini cenderung lebih kecil size-nya, dia gede. Nah ini dia koleksi alokasia saya nih, ada 20 jenis ya, hampir 20. Coba kita hitung, 1 2 3 4 5 6 7 8, ini Rhino Skin, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20-nya mana ya? Oh ini dia, 20 alokasia. Tapi sebenarnya sih masih banyak banget yang saya nggak punya, kayak misalnya yang mirip ini, alokasia parasol. Oh mirip ini, dia kecil-kecil tapi persis ini, cuman dia kecil-kecil. Alokasia parasol, Patriciae, terus Zebrina, Stingray, itu banyak sekali. Saya nggak punya karena memang berbagai alasan, karena juga ada beberapa yang harganya masih sultan ya menurut saya. Ya itulah, cuman sih yang paling banyak dicari sih ini ya, ada Golden Bond juga. Golden Bond itu mirip ini, cuman dia tulangnya lebih gold, lebih kuning gitu mak. Nah untuk perawatan alokasia sendiri, untuk metanya ya, dia pakai metan poros tapi agak sedikit lembab. Biasa saya campur kokopit, terus ada perlite, sekam bakar juga boleh, tergantung metan yang ada aja ya. Cuman dia harus poros tapi lembab. Atau kalau enggak, kalau di rumah saya ya mak ya, alokasia itu dia cepet beranak, maksudnya cepet keluar tunas lagi dia kalau pakai metan fulumut. Jadi ini tuh dia fulumut, lihat kan nih, dia udah keluar tunasnya. Ini juga fulumut, ini juga dia udah anaknya saya beli, belum ada. Ini tuh mana lagi ya, ini juga fulumut. Jadi saya pakein fulumut, memang kalau di sini cocok banget. Ini juga udah keluar. Jadi tergantung daerah kalian untuk metanya. Kalau untuk penyiraman saya sangat jarang ya siram alokasia ini selama medianya masih lembab. Dipegang begini masih berasa basah, nggak perlu disiram. Jangan terlalu basah. Dia suka lembab tapi tidak basah. Oke? Kayak gitu ya. Semoga bisa jadi referensi
bagi mama-mama atau plant lover yang pengen mengkoleksi alokasia cakep-cakep ini. Jangan lupa subscribe kalau belum subscribe, like, komen, kalau ada yang ditanyain boleh tinggalkan komentar, nanti saya balas. Oke, sampai sekian dulu video dari saya. Jangan lupa ya, stay tune biar nanti gak ketinggalan kalau ada video baru dari saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.